She leads a lonely life. 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 She leads. Selamat sore. Sore ini ketemu lagi bersama saya si tukang bolang yang jarang pulang. Dan sore ini kita akan membolang ke Gunung Arjuna. Dan untuk sore hari ini kita bolang tidak ditemenin oleh teman-teman kita dari Bolang Delap karena mereka ada kesibukan masing-masing, jadi tidak bisa ikut. Dan sore ini saya bolang ditemenin teman-teman dari Sidoarjo. Ini ada Mas Haris, ada Mas siapa ini? Mas Danang. Danang. Ini yang baru pulang dari atas siapa? Mas Reza. Oh Reza, sama ini temannya juga. Ketemu kita di sini di tempat penitipan motor, dan kita akan lanjut nanti bolang ke atas sana. Itu jalan menuju Puncak Arjuna, dan nanti kita akan ngecamp di apa Mas, Tampuwono ya? Ontobugo sini. Oh, Ontobugo. Dan kita jumpa nanti di Ontobugo. Oke, Ker, selamat pagi. Pagi ini kita sudah di pos 2 karena tadi malam kita nginep di pos 2 ini, yaitu di pos Tampuwono. Dan pagi ini kita akan muncak ke Puncak Gunung Arjuna. Nah, ini adalah pos 2 Tampuwono. Para spiritual yang ada di sini orangnya baik-baik. Dan kita tadi malam tidak buka tenda karena sudah disediakan di pondoknya Pak Nonot. Oke, kita lanjut masak dulu. Nah, ini kita masak di dapurnya Pak Nonot, di pondoknya. Masaknya pakai tungku. Ini kita mau masak apa? Mie instan. Kalau tadi udah masak nasi. Ini nasinya udah matang. Oh, masih panas. Kita masak pagi ini bersama ini Mas siapa? Mas Danang. Mas Danang dari Sidoarjo. Tuh, masih pakai tungku. Dan kita akan masak mie instan pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan berangkat ke Puncak Gunung Arjuna. Itu sama teman saya sudah berangkat. Kita berangkat ditemenin sama teman-teman dari Surabaya dan Sidoarjo. Oke, kita lanjut berangkat. Ini jalannya. Nah, ini jalan menuju ke Puncak Gunung Arjuna. Ada cewek cantik tuh lagi jalan sendirian lagi. Mbak, nggak takut Mbak? Oh enggak, iya yang punya sini. Tuh jalannya. Nah, ini naik. Ayo pelan-pelan. Oke, kita lanjut di atas. Oke, Ker. Kita udah nyampe di pos 3 Eyang Sakri. Nah, kita dalam perjalanan ke gunung harus memperhatikan tanda-tanda seperti ini. Bawalah sampahmu untuk turun kembali. Jadi biar di gunung itu nggak ada sampah. Itu teman-teman udah pada istirahat. Di sini ada shelter, bukan, petilasan Eyang Sakri. Nah kan, cantik kan, loh. Ini cantik aja mau naik gunung. Ini juga ganteng mau naik gunung. Kalau ini enggak. Ini kan pacarnya juga cantik. Calon istri. Loh. Nah, kita udah sampai di petilasan Eyang Sakri. Itu ada tulisannya itu. Oke, Kar. Kita udah sampai di pos tengah. Alas tengah. Ya, benar. Alas tengah. Di sini teduh banget karena hutannya masih benar-benar hutan lebat. Tuh. Setelah pos
alas tengah, nanti kita agak berhenti sejenak di pos tengah. Lanjut ke habis pos tengah apa mas? Pos 4. Oke, kita akan lanjut care sampai ketemu di pos 4. Oke, kita udah sampai di pos tengah. Tuh teman-teman udah pada istirahat. Hijau, teduh, asri. Ini posnya. Suasana sangat adem. Tuh lagi istirahat, kelenger habis naik lewat jalan berbatu. Nah, ini pos tengah. Mas, ini tulisannya apa namanya? Oh, telek. Nah, ini arah menuju puncak masih ditandai oleh jasa marga. Terima kasih jasa marga sudah memberi petunjuk jalan. Nih, kalau teman-teman ke puncak gunung harus memperhatikan tanda-tanda seperti ini. Karena untuk keselamatan kita juga. Oh, ini boleh masuk? Boleh. Oke, saya akan masuk. Ini apa tadi namanya ya? Lupa. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini dalamnya seperti ini. Tempat suci, jaga kebersihan. Ini juga para pelaku spiritual juga sering melakukan meditasi di sini. Suasana tenang, sunyi, senyap, teduh. Oh ya, di sebelah sana masih ada tulisan. Nanti saya coba untuk baca. Boleh masuk sini juga ya? Permisi. Lah tulisannya Jawa, aku nggak ngerti ya. Nah, ini. Ngertinya aku cuman 26 Mei 2006. Lainnya nggak tahu. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ke pos 4. Kita udah sampai di pos 4 yang Semar. Nah, tuh sudah ada yang nungguin di situ. Itu pondok-pondoknya, itu juga. Nah, oke, kita lanjut ke atas dulu. Nah, ini juga masih ada orang jualan. Enggak ya? Cuman pondok buat para pelaku spiritual untuk berteduh di sini. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita mau nginep di sini juga bisa, karena di sini sudah disiapkan semacam shelter. Sudah ada peralatan untuk memasaknya, dan ini perapiannya untuk memasak. Oke, kita akan istirahat sejenak di sini. Nah, aromanya harum. Nah, ini petilasan Nyun Sewu Amit. Nah, ini adalah petilasan Eyang Semar. Ini termasuk candi, Mas? Petilasan. Ini biasanya orang-orang melakukan meditasi atau ritual di sini. Namanya petilasan Eyang Semar. Nih. Nah, itu dari sini kelihatan di bawah itu kota Purwosari dan sekitarnya. Nah, kalau Semeru dari sini nggak kelihatan. Nah, tertutup awan karena cuacanya masih musim hujan, jadi cuacanya masih mendung. Tuh, kita saat ini menuju pos 5. Ya pos 5 ya. Pos 5 ke Makutoromo. Setelah tadi kita melewati pos 4, yaitu petilasan Eyang Semar. Ini jalannya, nah, jalannya tanah dan lumayan nanjak. Kita akan lanjut ke atas sana. Saat ini kita udah nyampe di
pertigaan. Jadi yang lurus ke atas itu menuju puncak Arjuna ke pos 5, dan yang ke kanan ini jalur baru. Nah ini menuju Candi Wesi. Tapi tulisannya Candi apa itu? Brontoseno. Brontoseno. Candi Brontoseno itu arahnya ke sana. Tuh, ini jalannya lurus saja ke sana. Nah, kita akan lanjut ke pos 5 ke apaan toh Bugo? Iya Mas? Oh, Makutoromo. Nah, ini jalannya. Ini ada trap batu disambung jalan tanah. Oke. Nah, saat ini kita udah hampir nyampe di pos 5. Sambil menunggu teman-teman yang di bawah duduk-duduk, kita akan lanjut ke pos 5. Ini jalannya berbatu lumayan lah. Tapi nggak terlalu sulit. Nah, ini salah satu candi yang ada di pos 5. Ini candi apa, Mas? Makutoromo, Candi Makutoromo. Nah, biasanya teman-teman pendaki juga banyak yang ngecamp di sini. Karena di sini juga ada shelter. Misalnya anginnya terlalu kencang bisa masuk ke shelter. Di sini juga disiapkan musola untuk sholat. Nah, kita udah menuju puncak ke Sepilar. Tuh depan sudah mulai jalannya udah mulai naik, dan sebelum jalan naik masih ada arca lagi satu. Nah, kalau ke Gunung Arjuna banyak sekali kita menemui arca-arca di sepanjang jalan. Ini adalah salah satunya. Nah, ini arca, tapi sayangnya yang satunya sebagian udah nggak ada. Kita lanjut nanti ke atas, itu juga masih ada arca lagi. Nah, arca-arca ini adalah peninggalan mungkin zaman kerajaan Singasari atau sebelum Singasari juga bisa jadi, karena di sini tadi juga tidak ada tulisan-tulisan yang menerangkan ini arca dan peninggalan kerajaan zaman apa. Tuh arcanya. Cuacanya mulai gerimis, kita lanjut vlog di atas. Kita udah nyampe di Candi Sepilar. Nah, ini adalah arca-arcanya. Nah, seperti ini wujudnya. Penampakan aslinya. Boleh lewat tengah? Boleh. Nah, di Candi Sepilar ini kita ada trapnya, terbuat dari batu-batu candi. Nah, seperti ini. Kanan kiri arca-arca. Ini sampai ke atas sana. Ini kita akan jalan ke atas. Tuh di atas. Nih teman-teman, masih di bawah. TikTokan lagi. Nah, kita akan lanjutkan terus naik ke atas. Nah, ini trapnya, dan di kanan kiri trap ada arca semacam ini. Kita akan lanjut ke atas. Ayo ngos-ngosan. Kita udah hampir nyampe ke Candi Sepilar. Nah, inilah bentuk candinya. Ini namanya Candi Sepilar. Berada di pos 6. Pos 6. Nah, ini bentuk candinya. Nyun sewu. Ngapunten ganggu. Ini adalah bentuk Candi Sepilar yang ada di pos 6 Gunung Arjuna. Ini tempat pemujaan mungkin dulu seperti ini.
candi-candinya. Nah, ini bentuk candi sepilar. Dan ini ada coret-coretan, tapi tidak bisa dibaca karena saya bukan ahli sejarah. Ini bentuk coretannya, mungkin ini huruf-hurufnya. Ini bentuk candinya. Oh, di teng mriki wonten guwane, Pak? Nggih, teng mriko. Oh, nggih. Ini gua apa, Pak? Gua Surya. Gua Surya. Nah, itu masih ada bendera di sini juga. Bendera merah putih. Masih ngos-ngosan karena tanjakannya lumayan. Tapi dibantu dengan trap-trap candi. Jadi tidak sulit untuk mencapainya. Kita akan lanjut ke puncak, Ker. Ayo, Ker. Kita langsung turun setelah di pos 6 di Candi Sepilar karena waktu tidak memungkinkan untuk naik ke atas dan cuaca juga tidak mendukung. Kita akan turun. Tuh udah ada yang di bawah. Sampai ketemu di bawah nanti. Kalau sekarang, Ker, kita mampir ke Sendang Widodari, ya, Sendang Bidadari, Sendang Widodaren. Nah, kita akan mandi di sini bersama bidadari. Itu ke atasnya. Dan sendang ini dipenuhi dengan batu-batu gunung, batu andesit. Nah, ini sendangnya. Ini namanya Sendang Widodaren. Itu binatang anggang-anggang namanya. Nah, itu kalau yang ngompolan bisa makan itu, digoreng. Ini Sendang Widodaren. Ini sendangnya. Kita kehujanan di pos 3 saat kita turun. Hujannya deras sekali. Nah, itu hujannya. Nah, kita berteduh dulu di pos 3 menunggu hujan reda. Perut sudah keroncongan. Lapar, habis ini diisi dengan mie instan. Oke. Kita lanjut sambil nunggu hujan reda di pos 3. Oh iya, kita sekarang sudah perjalanan pulang menuju Kota Malang. Dan jalur dari perjalanan seperti ini. Ini sebagian jalan berbatu. Dan yang sebelah sana jalannya sudah paving. Atau di sini. Nah, ini perjalanan kita pulang menuju Kota Malang. Jalannya sebagian berbatu dan sebagian lagi udah paving. Nah, kayak seperti yang di depan itu udah paving. Nah, kita udah perjalanan untuk turun dari Tampuwono ke pos parkir. Nah, ini jalan yang sudah di paving. Jadi kalau teman-teman mau ke Arjuno sudah nggak terlalu susah karena jalannya sudah lumayan bagus, tidak licin. Oke, kita jumpa lagi di pos 1 nanti. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua dengan